Atas izin Allah semata bisa kita hadir tempat ini. Sekiranya bisa kita lihat di masjid ini dan sekeliling masjid ini hadir bermiliar-miliar malaikat. Bapak-bapak direbut, difoto, divideokan, dimasukkan dalam media sosialnya ala malaikat, sehingga wajah bapak-bapak itu sudah sampai di langit yang ketujuh, sudah sampai di laut, sudah sampai di gunung, sudah sampai di ufuk timur, ufuk barat, di kutub utara, kutub selatan. Karena malaikat yang banyak bermiliar-miliar itu langsung kirim itu. Dengan begitu, seperti hadis Nabi yang populer itu, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu saja sudah kekayaan yang luar biasa. Jagat raya ini bila dijadikan berlian, jadikan dolar, jadikan rupiah, jauh lebih baik yang 2 rakaat, yang 1 menit lebih 2 menit itu. Saking mulianya ini Pak, hadir kita ini, ikan-ikan mendoakan kita. Izin Bapak, ikan kerapu berapa jenis? Kerapu itu jumlahnya ternyata ratusan jenis. Ikan kerapu mendoakan kita bertasbih. Pak, ikan nila berapa biji?
Ikan nila kecil, yang sedang, yang besar, yang warni. Itu ikan nila mendoakan Bapak. Pak, kepiting berapa jenis? Berapa banyak? Banyak. Pak, ikan teri berapa? Itu baru ikan, belum jangkrik, belum kupu-kupu, belum kecoa, belum cicak, belum semut, belum kerikil. Itu bertasbih mendoakan kita, karena ini amalan yang mulia. Kita didoakan oleh angin, oleh pohon, oleh daun, oleh padi. Padi sekitar berapa banyak? Banyak, Pak. Itu apa tandanya? Betapa kita ini bukan manusia biasa, di atas rasa-rasa rahmat Allah, karena kita hadir di majelis ini, di wadah yang mulia. Bayangkan bermiliar-miliar malaikat. Begitu Bapak masuk nih dari pintu utara selatan, berebut miliar untuk mencatat, malaikat berliar-miliar untuk mencatat, memvideokan, merekam, dan men-share seluruh jagat. Sehingga tahulah ikan teri, ikan kerapu, ikan nila, kecoa, kepompong, kupu-kupu, dan semua makhluk. Apa kurang kaya itu, Pak? Di ayat Allah katakan, wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebelum Allah suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat yang lain Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Bila kalian ingat kepada aku, akan ingat kalian dalam ingatanku yang kesempurna. Dan ingatan kalian itu aku sampaikan karena kalian cinta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan aku akan katakan seluruh malaikat, seluruh makhluk, ingat dia, sayangi dia, doakan dia karena aku cinta kepada dia. Yang ngomong itu siapa? Allah Ta'ala. Akan kecintaan dia kepada kita yang ingatan itu. Ketika kita ingat pada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita dalam kesempurnaan. Ingatan kita dengan ingatan Allah itu disambut oleh Allah. Dan Allah jamin apa, Pak? Itu tadi di seluruh malaikat untuk ingat kita ini, untuk mendoakan kita. Tadi yang disebut makhluk-makhluk di antaranya itu suruh kita didoakan. Alhamdulillah. Derajat kemanusiaan kita luar biasa langsung menyatu dengan malaikat, alam malaikat. Ruh kita ini, spiritual kita ini, menyatu dengan jagat. Dan jagat raya alam ini, Pak, bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih selalu, senantiasa, terus bertasbih, berzikir kepada Allah. Maaf, ini benda apa nih? Kita sebut benda mati. Oh tidak. Ini barang berharga. Berzikir, bertasbih pada kita. Karpet nih, Pak, dia ini benda yang berharga. Tidak tahu kita ini udah berapa juta kaki lewat keluar masuk dari di pintu itu, Pak. Karpet sana, pintu sana. Dan jalan-jalan kita lewati, dia akan merekam dengan sempurna, Pak. Saya tanya, kalau merekam dengan begitu, mati apa hidup? Mati apa hidup? Hidup, Pak. Kita sebut debu tidak ada guna. Oh tidak, tidak ada yang Allah cipta untuk sia-sia. Pasti ada guna, ada manfaat. Ada orang, Pak, pakai mana-mana pakai apa? Masker. Untuk apa? Untuk lindung. Lindung dari apa, Pak? Dari debu. Padahal debu itu makanan kita sehari-hari, Pak. Apa buktinya? Kalau Bapak punya pintu atau jendela yang menghadap ke arah sana matahari atau arah ke barat, kita kibas begini, ada keluar itu nggak, Pak? Keluar. Kita berbaik sangka aja. Semua ini bertasbih, berzikir pada Allah. Dan banyak
hadis-hadis Nabi tentang bagaimana berzikir. Di ayat yang lain Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Fahamilah, ketahuilah, mengertilah bahwa zikir bagi orang beriman itu menyamankan hati, menenteramkan jiwa, menikmatkan rasa, dan membahagiakan hidup. Maka yang membuat orang cepat pikun, itu karena terlalu bergantung dengan kehidupan yang material. Ingin disanjung, yang menyanjung sudah tidak ada. Ingin dipuji, yang dipuji sudah tidak suka memuji. Ingin bersama, yang bersama kita sudah tidak dekat dan tidak bersama lagi dengan kita, dan lain-lain. Ingin diperhatikan, yang memperhatikan kita sudah tidak ada. Padahal Allah itu adalah segala. Maka itu siapa yang pengen awet muda, berzikir. Salah satu zikir itu adalah baca 3 kali Pak, di pagi dan sore. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mudah apa mudah? Ringan apa mudah? Ringan dan mudah. Tetapi terkadang kita lupa. Tulis saja di pintu Pak. Bawa buku catatan apa untuk kita ingat. Walaupun kita ingat Pak, tapi terkadang lupa. Zikir itu janji Nabi, siapa yang membaca itu 3 kali pagi dan sore, setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib atau setelah sholat asar, sampai mati tidak akan pikun, dan tidak akan penyakit yang berat-berat. Insya Allah sehat-sehat, panjang umur. Ini bapak ini umur 74 tahun, masih gagah, masih mau berjamaah. Dan amalan lagi agar tidak pikun apa Pak? Usahakan baca Al-Quran setiap hari. Usahakan baca Al-Quran setiap hari. Apalagi ini barang Pak, orang megang barang ini. Kalau nggak ada ini, kawan saya ke kantor, lebih baik dia nggak ke kantor, balik lagi. Ingat di jalan, balik lagi pulang, ambil aja ini barang. Kenapa begitu tergantung? Hanya dia yang tahu. Padahal ini ditinggal dan dipakai juga tidak apa-apa. Paling misalkan kita orang kantor, ada info-info kantor via ini. Tapi ketergantungan ini juga berdosa kita. Apa berdosanya? Kita jadi lalai, lupa berzikir. Dan zikir itu seperti topik tadi itu, dasarnya zikir itu bikin awet muda, bikin sehat, bikin bahagia, awet dan panjang umur. Maka itu bapak-bapak, ASN itu pegawai negeri Pak, diserang oleh perasaan yang overthinking. Umur pensiun misalkan 58, 55, 56 udah bermasalah. Banyak kawan saya Pak meninggal umur 57, belum sempat pensiun. Karena apa? Dia memikirkan bukan kewenangannya, tetapi orang yang hidup apanya udah terserah Allah. Apa? Hidupnya umur sampai 70, 80, 90. Ditanya apa resepnya? Resep sama saja dengan yang lain. Cuma mindset, pola hidup, gaya hidup, pola ibadah, pola tawakalnya beda. Allah juga kasih hasil yang beda. Orang dagang, kalau gak dagang katanya mati. Tidak juga Pak. Gajah itu makan 1 ton, makannya 100 kilo lebih, 200 kilo sehari. Dia tidak pernah sekolah, tidak pernah dagang, dia hidup. Karena kita ini bergantung dengan materi. Kalau gak ada kau matilah aku Pak. Berdosa tidak boleh. Janji waktu sebelum nikah, kau adalah pacarku yang insya Allah akan calon istriku. Kita akan sehidup semati. Bohong. Duluan mati istri,
Nggak mungkin suami ikut mati. Ada Allah yang jamin hidup kita. Mas, kata istri, bagaimana kamu? Sudah pensiun, apa dong yang kita makan? Rezeki kita dari mana dong? Astagfirullahaladzim. Kalau seperti itu kita kufur, tidak bersyukur. Ikan tidak pernah kuliah, tidak pernah kantor. Ayam tidak pernah kuliah, tidak pernah kantor, tidak pernah sekolah, dapat juga rezeki. Apalagi kita makhluk yang sempurna. Kadang pola pikir yang salah, mindset yang salah, pola didikan yang tidak mengarah pada kepasrahan patuh pada Allah, akhirnya salah arah. Dikiranya hidup tuh dagang, dikiranya hidup itu karena PNS, dikiranya ada kerja di perusahaan, dikiranya enggak. Allah yang jamin hidup kita. Banyak orang dagang di umur muda lagi gagah-gagah, umur 32 tahun meninggal. Ada jamaah saya, perusahaannya lagi naik pendapatannya per tahun berapa puluh miliar, bersih 30-an miliar. Gak ada sakit, gak ada penyakit. Orangnya gagah, ganteng, keren, maco, tinggi, cakep, meninggal. Kata orang, kalau sering olahraga mati. Banyak orang yang sedang indah-indahnya olahraga, sedang di lapangan bola, meninggal mendadak, umur muda. Hidup dan mati bukan karena faktor apa-apa, sudah Allah takdirkan garisnya masing-masing. Apa itu maksudnya? Dengan begitu kita berpikir berbaik sangka, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada zikir tadi, berzikir itu luar biasa. Sedang gelisah, sedang ada masalah, sedang memuncak, sedang stres, kalau pola kita serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, banyak berzikir, banyak bermunajat, banyak berpasrah pada Allah, itu orang selesai. Ada saya punya murid Pak, namanya Pak Alvin Arifin. Pak Alvin ini yang punya Pizza Hut. Pizza Hut itu dia punya gerai itu 400 lebih cabang, termasuk di Blok M, termasuk di sini nih. Ada juga di mall-mall, ada 400 lebih. Kemudian dia punya apa, rumah makan Jepang, udon itu apa? Dia punya dan lain-lain. Ustaz, kalau saya ada masalah kan macam-macam. Masalah keuangan, masalah pegawai, masalah ini dan itu. Kalau saya ikutin itu, saya sudah lama dikubur orang, sudah lama mati. Ketika kalau ada masalah, udah saya ambil Al-Quran, buka Al-Quran, baca aja kayak. Nggak lama urusan selesai satu demi satu, tanpa saya terlibat. Allah ikut terlibat mengurusi bisnis saya, mengurusi usaha saya, mengurusi persoalan saya, mengurusi problem-problem yang banyak. Udah, saya tinggal baca Al-Quran, hati menjadi tenang, stres berkurang, lama-lama habis, berubah hidup jadi bahagia. Dia sendiri yang mengatakan. Maka itu kita kalau pengen awet, apa yang awet itu? Fisik kita, psikis kita, jiwa kita. Maka itu berpikir. Ada lagi Pak, amalan dari Nabi. Siapa yang setiap malam dia membaca surat Al-Mulk, maka di alam kubur dia tidak dihimpit tanah, tidak dimakan cacing. Seumur-umur dunia ini dia akan awet jasadnya. Itu yang pasti. Para hufaz itu Pak, para qori, sebagian hafiz, itu mereka itu makhluk Allah yang Allah awetkan. Mereka itu meninggal tidak akan dimakan tanah. Sudah banyak bukti Pak, sudah banyak bukti. Dan
walaupun kita bukan hafidul Quran, tapi amalkan itu. Badan kita, fisik kita tidak akan dimakan cacing, tidak dimakan tanah, tidak dihimpit tanah dan seterusnya. Baca surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur dan seterusnya. Tadi dalam sholat kita, Pak, dalam sholat dibaca di surat Al-Hasyr mulai ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya. Di ayat yang ke-19 itu seruan Allah apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian lupa kepada Allah. Larangan, kita dilarang untuk lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka jadikan kita nih lupa terhadap diri kita. Saya tanya, ada nggak orang yang lupa diri, Pak? Ada apa tidak? Ada. Sudah nenek-nenek, umur 72, 73, 74, rambut dihitamkan, pakai olahraga rok segini, kensi pula, tali itu kelihatan. Make up tebal setengah mili. Yang pipis sebelah kanan warna merah, pipis sebelah kiri ungu. Bibir atas warna biru, bibir bawah warna coklat. Itu simbol orang tua yang lupa diri. Apa tidak merasa cantik waktu muda-muda? Apa pengen menyaingi gadis yang umur 17 tahun, 27 tahun? Sama dengan kita, Pak. Ke Senayan misalkan, pakai celana pendek segini, yang pendek, pakai singlet, pakai topi yang panjang di depan, kacamata hitam, lalu di leher handuk merah kecil, di kuping ada. Bapak-bapak seumur kita ini silakan olahraga. Jangan pamerkan aurat kita. Tanah malu melihat kita. Karena umur sudah dekat dengan tanah. Jangan lupa diri. Tadi kan Allah jangan bilang, jangan terlupa pada Allah. Yang menyebabkan dia itu lupa terhadap diri kalian sendiri. Sudah tua, Pak, umur 80 tahun, 70 tahun. Sekali makan 5 piring. Soto Betawi 3 mangkok. Makan durian sekali makan 8 biji. Itu namanya tidak tahu diri. Teh botol sekali minum 8 botol. Enak sih, enak. Ada saya punya di kampung dulu Pak Bupati Bima. Saking dia suka dengan ini buat pelajaran bagi kita, bukan sebutan orangnya. Dia perkerat teh botol karena adiknya itu salah seorang pejabat di teh sosro. Dia bilang, "Dek, kirimkan abang teh botol sekian kerat." Jadi minuman dia itu teh botol setiap hari. Dalam umur 50-an habislah badan. Gula lah. Apa tidak cukup syukur yang dirasa dari muda-muda? Umur 70 tahun, 75 tahun datang ke gym, pamer-pamer badan dengan anak-anak muda yang baru-baru belasan 20-an tahun. Apa yang mau dicari? Kita datang ke masjid ini, itu sudah olahraga. Yang didoakan oleh bermiliar-miliar malaikat, apa kurang cukup itu? Pegang tasbih kemana-mana, itu sudah luar biasa. Orang tua itu, Pak, hanya datang berjamaah, itu sudah olahraga yang luar biasa. Bikin kita awet. Yang bikin kita awet itu bukan kita keliling tuh Istora,
keliling tuh stadion utama, keliling lingkaran luar Senayan, silakan saja. Tapi silakan sambil olahraga, pakai yang pas, yang panas. Istri muda 25 tahun, dia sudah 75 tahun. Penampilannya, pakaiannya ketat seperti laki-laki anak muda. Baju yang pres badan. Rambut sudah putih, ada yang mau warna semir, ada yang enggak. Tapi gayanya itu. Saya tanya, ada apa tidak? Ada apa bukan tidak ada? Maka berzikir ini masa bikin hati tenang. Ini satu lagi bentuk zikir yang mudah mengundang malaikat sampai mereka datang ke tempat kita itu berjuta-juta. Apa itu? Baca Al-Quran. Dan tolong baca Al-Quran ini kalau bisa jangan pakai seperti baca WA. Terdengarkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha, dan seterusnya. Disuarakan. Begitu ada suara itu, malaikat di luar yang dengar masuk. Dia pastikan ini suara orang atau suara kaset. Kalau suara orang, secepat kilat dia keliling jalan-jalan, Cipur, Bayar, Linggaran, Pesanggar, Hampir, seterusnya. Malaikat yang ada semua suruh datang semua ke tempat kita. Sehingga malaikat yang ada di rumah kita tuh sampai jutaan mendoakan kita sejak baca auzubillah sampai selesai. Dan itu bikin awet semuanya. Maka Nabi katakan, nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Cahayai rumah kalian itu dengan apa? Cahaya suarakan Al-Quran. Ketika saya baca Al-Quran, bukan rahmat dan pahala diberikan pada saya duluan, tapi diberikan pahala kepada kedua kakek dan kedua nenek. Saya baru mau baca Al-Quran, itu orang kakek nenek saya udah dikabari oleh malaikat atas perintah Allah. Malaikat A datang ke alam arwah, alam kuburnya. Kedua kakek dan kedua neneknya Bukhari sampaikan berita terindah, berita terbaik, bahwa sebentar lagi akan memperoleh rahmat dan kemuliaan dariku, karena cucunya akan membacakan ayat-ayatku yang mulia. Itu belum dibaca, baru niat, sudah sampai maksud Allah pada mereka, dan seterusnya. Maka kalau Bapak mau acara, misalkan undang 2.000 orang atau 3.000 orang, itu persiapannya banyak. Apa? Menyiapkan oleh panitia itu berapa undangan, kemudian makanannya apa, minumannya apa, penataan semuanya apa, yang diundang siapa saja, duduknya sebelah sana, sebelah mana, jam berapa, topik acaranya apa. Saya tanya, repot apa tidak? Biaya banyak apa tidak? Semua dipersiapkan. Tetapi kita baca Al-Quran itu, Pak, ya Allah, berjuta-juta malaikat, tidak ada persiapan apa-apa. Cuma kesiapan kita untuk membaca Al-Quran. Belum lagi berzikir kayak tadi, Pak. Usahakan habis sholat subuh pertama, habis sholat asar itu, habis sholat maghrib, usahakan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Apa balasan Allah, Pak? Hanya 10 kali itu. Sama seperti kita memerdekakan budak. Berapa orang? Sama dengan 40 orang budak. Ya Allah. Kalau budak zaman itu tren, kenapa? Budak itu ada yang murah, ada yang mahal. Kalau budak itu populer, Pak, viral,
Harga budak itu puluhan juta, ratusan juta, satu budak. Dan budak itu ada bursanya untuk diperjualbelikan, budak-budak terbaik. Orang yang membaca itu saja, Pak, ya Allah, rahmat Allah luar biasa. Maka itu Allah berikan banyak motivasi lewat ayat-ayatnya, lewat hadis-hadis nabinya, lewat wali-wali Allah dan ulama-ulama yang mulia. Memberikan motivasi ini untuk apa? Untuk penguat orang-orang yang soleh, kian soleh, kian istiqomah dalam menjalankan dan dalam mengamalkan apa-apa yang sudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, sambil saja menunggu waktu